down, yeah. I've been feeling so, I've been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama aku Razita Nur Sahira. Pada kesempatan kali ini aku bakalan ngejelaskan kepada kalian tentang pembahasan suatu tema yang semoga bisa menambah pengawasan kita. Tapi sebelum itu aku bakalan nunjukin kalian sebuah video di mana video ini akan menjadi tema besar pembahasan kita pada kali ini. Oke, ini dia videonya. Nah, setelah teman-teman menyaksikan video tadi, kira-kira teman-teman bisa nggak nih menyimpulin apa sih pembahasan kita pada kali ini? Ya, kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan sains dalam sejarah Islam. Cuman sebelum itu, sebelum kita masuk ke tema inti kita, aku bakalan ngejelasin kepada kalian tentang tema umum dulu, tema umum yang akan kita bahas. Ya, bener banget, tema umum kita pada kali ini adalah seputar tentang sains. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin dulu terlebih dahulu pengertian sains secara singkat dan secara garis besarnya tentang pengertian sains, tentang bermana sih kata sains itu berasal. Nah, ini dia. Nah, pertama-tama aku bakalan ngejelasin terlebih dahulu pengertian sains menurut NASA Sains. Menurut NASA Sains, sains adalah rasa keingetahuan kita tentang dunia dan bagaimana dunia bekerja yang tumbuh dari hasil observasi dan pengamatan teman-teman terhadap lingkungan sekitar. Nah, bagaimana sih cara mengobservasinya? Teman-teman bisa melakukannya dengan menggunakan kelima panca indera seperti pendengaran, peraba, penglihatan, pembau, dan pengecap. Nah teman-teman, tadi aku udah ngejelasin sains menurut NASA Sains, maka selanjutnya aku bakalan ngejelasin sains menurut Britannica. Britannica adalah sebuah lembaga penghasil ensiklopedia tertua di dunia. Mereka mendefinisikan jikalau sains adalah ilmu atau sistem yang melibatkan pencarian pengetahuan umum atau dasar terkait segala hal dan fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, karena disebutkan tadi ada kata sebuah sistem, maka pencariannya ini tidak mudah atau nggak sembarangan teman-teman, melainkan menggunakan sebuah sistematika, terutama jikalau itu ditujukan untuk sebuah penelitian ilmiah. Tadi aku udah ngejelasin jikalau sains itu harus secara sistematis. Jadi teman-teman nggak perlu takut salah dengan dalam sains. Karena apa? Karena menurut filsuf terbesar di abad 20 bernama Karl Popper mengatakan, sains merupakan satu-satunya aktivitas di mana sebuah kesalahan pasti akan dikritik dan dikoreksi. Jadi kritik pun nggak sekedar komen asal komen, namun kritik tersebut akan membangun dan mendukung teman-teman pastinya. Teman-teman tahu nggak sih jikalau sains itu sebenarnya udah ada dari zaman prasejarah dulu? Kenapa aku bisa ngatain seperti ini? Karena terbukti bahwa sains sudah ada dilakukan zaman itu dengan ditemukannya situs-situs menakjubkan. Mulai dari coretan-coretan dinding manusia purba di gua, terus mereka juga menggambar pengamatan waktu dan musim, hingga membangun batu-batu dengan yang begitu megahnya, serta adanya senjata-senjata yang dipakai oleh zaman manusia purba dahulu. Aku bakal ngejelasin secara mudah, contohnya satu, yaitu pendirian situs Stonehenge dari masa 2500 sebelum Masehi di Salisbury, Inggris. Situs ini merupakan susunan batu-batu besar hingga 4 meter yang membentuk pola-pola bentuk tertentu. Diyakini situs ini menunjukkan sebuah matematika yang cerdas di mana menggunakan rumus teori Pythagoras yang dipastikan Pythagoras belum ada pada masa itu. Menurut teman-teman nih, kira-kira sains ini membahas apa sih? Pasti teman-teman berpikir jikalau sains itu ya seperti ilmu biologi, fisika, kimia. Maka kalau misalkan teman-teman hanya memikirkan sains seputar itu, teman-teman salah. Karena apa? Karena sains lebih dari itu. Sains nggak hanya membahas tentang biologi, fisika, kimia melulu, tapi sains juga membahas tentang ilmu pengetahuan lainnya, seperti ilmu geologi, ilmu pengetahuan kebumian, tentang astronomi, bahkan ilmu benda-benda langit. Nggak hanya itu, ilmu pengetahuan atau sains juga membahas tentang ilmu sosial juga, seperti antropologi, ekonomi, dan psikologi. Jadi teman-teman, sains itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang membahas secara luas. Nggak hanya seputar biologi, fisika, kimia, tetapi juga ilmu lainnya, yang seperti udah kita pelajari di zaman kita sekolah.
Jika teman-teman beranggapan jikalau sains ada pada masanya tokoh Albert Einstein atau bapak sains modern kita, maka teman-teman salah. Karena apa? Karena sains sudah ada sebelum dari zaman tersebut, yaitu di mana ada salah satu zaman peradaban yang menghimpun semua ilmu menjadi satu dan menjadikannya sebagai salah satu zaman emasnya sains pada saat itu, yang bahkan pemimpinannya tuh hampir 500 tahun lamanya. Peradaban ini menghimpun ilmu menjadi satu dan bahkan ilmu tersebut terkenal hingga sampai saat ini, dan di mana tempat ini menjadi pusatnya sains dunia pada saat itu. Nah teman-teman, kita akan masuk lebih dalam mengenai pembahasan kita pada kali ini. Ketika Eropa masih terjebak pada masa kelamnya atau disebut dengan Dark Age bermakna tahun kegelapan pada abad ke-8, pada masa ini juga Islam mencapai pada puncak kejayaannya, di mana sang pendiri peradaban yakni Rasulullah SAW wafat. Para penerusnya dimulai dari Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, melanjutkan perjuangannya dengan memperluas kekuasaan hingga berkembang dengan begitu pesatnya. Ketika Baghdad menjadi ibu kota yang dikenal dengan Madinah As-Salam atau kota perdamaian, ilmu pengetahuan dari belahan dunia dikumpulkan menjadi satu. Karena Baghdad memiliki kondisi yang strategis, di mana kota tersebut jadikannya sebagai jalur sutra perdagangan, ilmu pengetahuan, dan peradaban dunia terjadi pada masa itu kurang lebih selama 500 tahun lamanya, bahkan mengalahkan kota-kota lain seperti Damaskus, Athena, Konstantinopel, bahkan Roma. Pada masa ini jugalah dikenal dengan masa periode keemasannya Islam. Di masa yang sama juga muncullah beberapa ilmuwan muslim ternama yang mana karya dan hasil pemikirannya masih ada hingga sampai saat ini. Salah satu di antara mereka adalah sang bapak Al-Jabar dan bapak ilmu kedokteran modern. Siapakah mereka? Berikut kisahnya. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Kufah, Irak. Lahir sekitar tahun 780 di Khwarizmia atau sekarang disebut dengan Uzbekistan. Beliau wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah yaitu Ma'mun ar-Rasyid. Buku pertama yang beliau terbitkan adalah Al-Kitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah, adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari persamaan linear dan persamaan kuadrat, sehingga ia disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Al-Khawarizmi juga berperan penting dalam memperkenalkan angka Arab melalui karya kitab Al-Jama' wal Tafriq bi Hisab Al-Hind yang kelak diadopsi sebagai angka standar yang dipakai di dalam berbagai bahasa serta kemudian diperkenalkan sebagai sistem penomoran posisi desimal di dunia barat pada abad ke-12. Berikutnya ada Ibnu Sina. Ibnu Sina juga dikenal dengan nama Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Sindangkasih, sekarang Majalengka. Ia juga seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Dikenal sebagai bapak kedokteran modern dengan karya terkenalnya itu Al-Qanun fi At-Tib yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina yang lahir pada tahun 980 di Afyasna, daerah dekat Bukhara sekarang wilayah Uzbekistan, dan meninggal pada bulan Juni tahun 1037. Dia adalah pengarang dari 450 buku di mana pokok pembahasannya berpusat pada kedokteran. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan aku mengenai sains dan peradaban sains dalam Islam. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf, dan semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.